Welcome back. Welcome at Sandiaga Uno, open for business with Roy and Gading Martin. Sebuah kehormatan buat kami diundang oleh Pak Sana. Idolanya milenial sekarang nih, mulai dari milenial sampai emak-emak ini. Ini rumah istri. Rumah istri. Gua numpang lah. Pianonya Sultan nih. Asik. Ini punya teman saya ini, Sandal Boys. Sandal Boys gokil, Darmo. Wih, yes, ketemu lagi sama Papa Gading di Marki Chop. Papa Gading lagi di mana nih? Ini rumah keren di daerah selatan karena emang ini bosnya Jakarta Selatan. Ini dia bos kita, Bang Sandiaga Uno. Chief, sehat? Gokil nih. Sultan beneran nih. Wih, Andre, udah jangan ngaku-ngaku Sultan deh. Ini baru. Boleh masuk nih, Bang? Boleh, silakan. Nah, siapa nih? Sini. Sulaiman Pak. Sulaiman sini. Nah, Kita kasih lihat rumah. ayo kita muter-muter nih. Bapaknya Dempi. Nah, wow. Ini istri yang dekor aku Nah, sini. oh pasrah. 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 Ini a happy life is a happy wife. Happy wife, baru kita aman. Bang Sandi, tinggal di sini dari tahun berapa? Kita pindah ke sini 2006, jadi 15 tahun yang lalu. Tapi ini sebetulnya tanahnya, rumahnya dari neneknya istri. Oke. Jadi ini rumah istri. Rumah istri. Gua numpang lah. Karena memang nggak dulunya anak selatan banget, terus emang kayaknya gue harus tinggal di selatan juga nih. Enggak, emang gua anak selatan kan, karena kita tinggalnya di Galuh, nggak jauh dari. Oh, Galuh deket sini. Jadi kita memang tetangga sama istri dari 13 tahun kita kenal. 13 tahun tuh. Saya mesti belajar dong. Nah, ini biasanya kalau ini apa nih? Ini buat nerima tamu. Ini buat nerima tamu di sini. Ya kita biasanya nerima tokoh-tokoh penting di sini. Oh, di sini. Pak Prabowo kalau di sini. Gokil, gue juga pernah nyobain nih akhirnya. Terus ya Anies kalau datang ke sini juga. Masih sering ngobrol sama Pak Anies ya? Masih. Wow. Terus dia sibuk lah tapi. Nah, Nah ini sekarang kita masuk di ruang keluarga ya. ini ruang keluarga. Biasanya kalau bangun pagi, hal pertama apa yang Bang Sandi lakuin? Ya setelah ibadah ya tentunya kita ngopi sama istri, nungguin Sulaiman bangun. Oh, tim ngopi ya? Kan ada tim kopi, ada tim teh. Ini tim kopi. Terus habis itu olahraga. Makan, lihat dong badannya. Ini sebentar, saya tertarik sekali nih. Ini punya teman saya ini, Sandal Boys. Sandal Boys gokil, Darmo. Darmo gokil loh, dipakai sandalnya sama Bang Sandi. Rumahnya comfy banget tuh, Sandal Boys. Ini Jakarta di sini ya. Berarti support produk lokal juga ya. Sangat support. Hebat. Jadi Darmo ini salah satu anak muda. Kayaknya pabriknya di Surabaya deh. Betul. Tapi bisa sampai dipakai di LA. Di Jakarta ya? Iya, sampai Itu artis-artis gede yang pakai. dan pemain-pemain basket juga pada pakai. Nah, berarti ini memang bener nih pejuang UMKM ya. Betul. Selalu support produk lokal. Ya, support produk. Biasa kalau ini homey banget kalau ngopi di mana biasanya? Kita ngopi di sini biasanya. Atau kalau pagi-pagi keluar ke kolam Iya, renang gitu ya. Keluar ke pool. Ini keren. Ini siapa yang bisa main piano? Kita Pajangan doang. pajangan ke Tapi Bang Sandi bisa? Ya bisa dikit-dikit. Tipis-tipis dong, coba dong. Nggak perlu main lagi sekarang Ci. Oh, Karena ada pencetan. kan mencetak. Ini. Jadi gue bisa gaya gitu ya. Pura-pura ya. Nah, para kamera coba agak mundur. Agak mundur dikit. Jadi gue mau belaga-belaga gitu. Nah, pencetannya ini baru pianonya Sultan nih. Asik, gokil. Nih diajak tos masih bisa nih. Tuh, masih bisa bunyi. Ini pianonya Sulaiman. Sulaiman lagi belajar. Sulaiman, kamu les piano? Cakep, keren. Paling suka apa? Alat musik paling suka apa? Piano. Piano paling suka. Nyanyi? Enggak. Piano. Ini enggak dia, tapi yang dia benar-benar dia tekunin udah buka. Oh, udah buka. Oh, tadi sempat kita pas mau datang udah buka apa kayak gendang gitu ya, semacam gendang gitu ya. Tipe-tipe orang kaya tuh di rumah nyalain gini, ngopi, ngeteh. Ini biasanya Bang Sandi kan sibuk banget, sibuk banget. Terus hal paling apa yang dikangenin kalau misalnya lagi pergi gitu?
suasana rumah yang home sweet home. Sweet home ya. Home. Begitu kita masuk tadi itu yang udah langsung the best feeling. Home is where the heart is. Yeah. Makanya waktu kampanye kemarin Pilpres 1.700 titik, setiap malam saya pulang ke. Tetap paksain pulang ya, pokoknya harus di rumah. Iya, kalau nggak di Indonesia Timur yang susah pulang, kalau di Jawa Barat atau di Jawa Tengah saya paksain pulang, besok langsung ke sana lagi. Okay. Kalau favorit spot di rumah ini mana biasanya? Paling banyak menghabiskan waktu? Paling banyak ngabisin waktu di sini di kalau mau lihat di sini dipakai ada orang. Ada orang. Tapi di dalam sini ada ruang baca. Aku banyak baca di sini. Emang dari dulu ini kan sosok kutu buku yang gaul lah. Dan kalau di samping pool itu biasanya buat olahraga. Nah, coba kita lihat nih, karena Bang Sandi ini kan nih anaknya olahraga banget deh. Basket masih sering ya, Mas? Masih main basket. Oh, habis basket. Klub favorit basket? Klub favorit basket NBA atau Indonesia? NBA Celtics. Wah, anak lama nih berarti nih. Kalau Indonesia? Larry Bird. Satria Muda. Dulu IM. Dulu IM. Aku klubnya Citra Satria. Oh, sempat main? Aku main di Citra Satria sampai Prako Batama sempat main. Ini kita bergeser ini ke salah satu. Ini enak banget. Oh, biasa duduk di sini kayaknya enak banget nih. Ini enak bro, Sultan nih, baru Sultan nih. Bang, ini kalau misalnya boleh sharing untuk anak-anak muda nih yang mau baru mulai belajar bisnis, kan ya yang namanya semua bisnis kan ada resikonya juga. Gimana sih biar sebagai sosok yang sukses, apa sih yang pertama kali anak-anak muda tuh perlu yakini gitu? Pertama, masa depan itu milik anak-anak muda, millennials. Dan karena kita secara demografi 50% lebih populasi Indonesia itu adalah di bawah umur 35, yang paling tahu kebutuhan milenials ya anak-anak muda, milenials juga. Jadi anak-anak muda ini harus mengambil satu peran dan tanggung jawab untuk menciptakan solusi-solusi terhadap permasalahan bangsa. Salah satunya adalah lapangan pekerjaan. Nah, itu mereka harus bisa mengambil resiko untuk membuka usaha. Takut berbisnis, ya belajarin ilmunya. Takut rugi, ya didampingi sama yang lebih sukses. Takut nggak tahu mesti mencari modal di mana, ya gabung dengan komunitas. Nah, disinilah ekonomi berbasis ekosistem ini akan berkembang. Tumbuh ya. Dan kalau kita nggak hati-hati, akhirnya ekonomi kita dikuasai oleh produk-produk dari luar negeri. Benar, padahal kita punya kan tadi punya semua. Lihat kan produk anak Surabaya bisa sampai ke Los Angeles. Jadi ini yang pengen kita motivasi anak muda supaya mereka ambil kesempatan ini dan mereka optimis. Oke. Ini sebenarnya siapa yang ngeracunin Bang Sandiaga Uno masuk ke YouTube? Jadi gini, gue habis kalah Pilpres, terus ngeliat satu fenomena ya, bahwa ternyata memberikan pesan ke anak-anak muda dan juga para UMKM itu efektif banget melalui media digital, efektif, cepat, dan yang nonton itu dari semuanya ya, semua kalangan, dari Sulaiman sampai ke mak-mak. Akhirnya gua challenge tim gua minta 2 properti, karena kita kan udah di Instagram waktu itu, udah di Facebook, Twitter, dan ada saturasi dari segi pesan yang kita sampaikan. Dan pasca Pilpres kan kita ingin merangkul semua. Kita ingin udahlah Pilpres telah usai, mari kita bersatu padu. Nah, akhirnya medium YouTube dan podcast. Yes, podcast. Karena aku lihat kalau di transportasi umum itu semuanya dengerin. Benar. Kalau di luar negeri, nah disitulah akhirnya yang mendorong kita masuk ke YouTube. Tapi dan podcast juga semuanya yang pegang anak-anak milenial. Anak-anak muda semua. Di bawah 30 tahun. Saya ini nggak punya kekuasaan untuk
memveto atau untuk konten siapa yang diundang. Diserahin sama timnya. Timnya yang tim kita gitu loh, dan tim kita yang menganalisa algoritmanya yang cocok dengan pesan-pesan kita. Tapi kita ingin pesan-pesan positif, membangun optimisme, bangsa ini bangsa besar. Ayo kita sama-sama membangun. Tuh, itu pesan-pesan dari Bang Sandiaga Uno. Ini kayaknya semua impian laki-laki lah. Impian laki-laki itu ada di Bang Sandiaga ya. Ganteng, kaya, romantis banget sama istrinya, sama anak dekat. Terus apa yang pengen Bang Sandi capai lagi? Kalau kita melihat kan dengan jumlah populasi 270 juta, kita ngelihat Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, itu Indonesia kaya raya banget. Yang belum sampai kecapean adalah bagaimana kita mencapai satu kemandirian ekonomi. Gimana brand-brand Indonesia itu bisa jadi brand-brand dunia. Gimana caranya ekonomi Indonesia, industri Indonesia itu tumbuh berkembang, menopang penciptaan lapangan kerja baru berkualitas. Revolusi Industri 4.0 ini perlu entrepreneur-entrepreneur baru. Dan gue ngelihat salah satu yang gue bidik sebetulnya adalah content creator. Yes. Content creator ini kalau kita bisa kapitalisasi yang baik, kita bisa bawa ke pasar modal, ini jauh lebih kuat. Akan ada lahir Gojek-Gojek baru, Tokopedia baru, Traveloka baru dalam konteks konten-konten ini. Sedih gitu kalau nonton Netflix. Kayaknya kita bisa loh, kita gitu pengen gitu ya. Kenapa nggak kita bikin Rambang, Drama Palembang, atau ya lokal hero kita angkat ya kan? Itu yang belum kecapean sampai sekarang. Gokil nggak? Cita-citanya apa? Bukan buat dia sendiri, tapi buat memajukan kesejahteraan semua orang di Indonesia. Gokil nih. Mas Andi, coba kita masuk lagi. Oke. Nah, kita lihat. Nah, kalau saya lihat ini di sini ada buat musik lah. Apa nih sebutannya? Ini BNO ya? Ini iya BNO, tapi kayaknya udah nggak jalan deh. Pajangan. Kalau pajangan jalan, tapi jarang banget kita putar gitu loh. Kalau 5 favorit musician siapa? Indonesia ya? Iya. Indonesia pasti Kus Plus, Rhoma Irama. Iyalah, legend. Terus yang baru-baru mungkin Dewa. Padi. Barunya aja Dewa Padi. Ketahuan umurnya. Satu lagi musisi kemarin datang banget, satu musisi keren banget, namanya Lyodra. Oh iya. Oh iya, Lyodra gokil. Gokil. Itu kan kalau penyanyi. Kalau aktor siapa? Bang Bokap lah. Bokap, Robi Sugara, angkatan gokil. Itu gokil banget. Dulu sempat mencicipi nonton di bioskop. Iyalah. Yeah. Kita ngantri, Bos. Ngeliatin film-film bokap. Film-film romantis zaman itu. Ya seru sih. Sekarang udah beralih ya kita ke new digital entertainment. Pasti pada satu saat konten-konten kayak gitu balik lagi menurut. Oke. Kalau di rumah barang favorit apa sih? Maksudnya Bang Sandi punya koleksi apa nggak sih yang kalau aku kan nggak ada. Not into things gitu ya. Nggak things karena sukanya cuman olahraga sama baca. Olahraga, baca, ganteng, sehat. Nah, saya butuh tuh kayaknya. Lu udah dapet bro semua. Aduh, amin. Mudah-mudahan bisa nih. Kalau tipe-tipe kayak Bang Sandi ini ya, yang kayaknya di rumahnya udah ada, masih sempet nggak sih pesen Gojek gitu, GoFood? Masih. Biasanya pesan apa? Terakhir kita Sulaiman mau pancakes, jadi kita pesan pancake. Terus kemarin ini lagi ngidam kopi, kita pesan juga. Kopi pas lagi pandemi banget kan, kita bilang maaf ya Pak, saya nggak keluar, saya bukannya nggak menghargai ya, tapi minta foto kan. Dia bilang
ini bener Pak Sandi, benar saya bilang. Pak Sandinya sendiri benar ya bilang. Saya kasih beberapa souvenir aja Pak ya, nanti kalau udah pandeminya selesai kita foto, akhirnya mau gitu. Gokil. Tapi ada aplikasinya dan kita suka order juga. Makanan biasanya. Makanan lah ya sama. Nih thank you banget, kita udah boleh lihat-lihat nih sambil kita wow. Nah, di atas ada apa Bang? Di atas kamar. Hei kamu sekarang umur berapa? 8. Kamu cita-citanya mau jadi apa? Dokter. Gokil. Serius kamu jadi apa? Bapaknya bingung. Mantap. Wah, sekolahnya lama tuh, mahal. Nggak apa-apa ya. Tapi dulu cita-citanya Bang Sandi pas masih sekolah tuh emang pengen jadi bisnismen apa? Waktu pertama ya pilot lah, semua juga pilot ya. Tapi pas udah SMA ya pengen jadi bukan bisnis, pengen jadi profesional. Pokoknya jadi orang sukses gitu, banker gitu. Sukses banker, dan kebetulan karena suka keuangan ya di bisnis keuangan. Nah dia enak ya, suka keuangan terus uang sendiri. Kalau gue bisa jadi akuntan, ngitungin duit orang bukan duit sendiri. Bang, boleh nggak kita duduk di depan tadi terakhir nih? Boleh. Biar gue merasakan aura-aura orang penting yang diundang di sini. Soalnya saya percaya gitu, salaman sama orang sukses itu bisa nular, ngobrol-ngobrol. Waduh, nah, mana bro? Sini boleh, nggak apa-apa. Ini pertanyaan terakhir nih, mumpung kita duduk di tempat biasanya Bang Sandi menjamu tamu-tamunya dan juga orang-orang penting. 5 tamu spesial yang pingin Abang undang. 5 tamu spesial. Bill Gates. Pak Jokowi belum kesini. Pak Jokowi belum pernah kesini. Pak, mampirlah. Pak Jokowi, Warren Buffett, iya. Itu idola ya. Dari yang muda-muda pengen banget ngundang Elon Musk guys. Oh Elon Musk ya, Bruce Wayne tuh. Gue juga pengen banget. Pengen nangkep gitu Elon Musk, terus karena beliau masih ada, takut nggak ada umur. Phil Collins, oh seneng dari Genesis berarti. Iya. Gokil, lagu favorit Genesis? Lamb Lies Down on Broadway. Gokil, seleranya bisa dilihat dong, ya kan? Ngerti nggak Andre, Phil Collins apaan? Nah, ini kan Bang Sandi nih banyak menginspirasi banyak orang. Yang menginspirasi Bang Sandi siapa? Pak William Surajaya, pendiri Astra, itu menginspirasi saya. Muhammad Yunus, kalau di politik Indonesia ya sangat terinspirasi. Proklamator kita, Bung Hatta, dan pemimpin-pemimpin kita yang lain juga. Gokil, ini sosok yang sangat luar biasa sekali Bang Sandiaga Uno, sukses di dunia bisnis, di politik juga bisnis oke juga banget, top banget, pokoknya semuanya kita bisa menghabiskan waktu di sini di Market Shop di Kue Entertainment. Mudah-mudahan Kue Entertainment nanti bisa collab lagi bersama Bang Sandiaga Uno karena Bang Sandi punya channel. Diundang untuk lihat bukunya Kue Entertainment untuk kita ulik-ulik. Nah, kita aja ke kantor. Financial engineering. Nah, dan mudah-mudahan 2022 bisa IPO, bisa go public. Sehingga masyarakat punya kesempatan juga bisa kontribusi dan merasakan nikmatnya kue investasi di Kue Entertainment. Cakep, tapi gue nggak perlu ngomong, dia udah ngomong. Memang inilah ini bisnismen sejati, dia ngebaca Kue Entertainment tuh kayak gini ke depannya gimana. Mudah-mudahan yang didoain sama Bang Sandiaga Uno kecapean di Kue Entertainment. Amin. Thank you banget karena kita udah mencapai 1 juta subscriber. Dan ini baru mula, this is just the beginning. Kita akan gas terus kasih konten-konten yang keren pastinya. Bang, sekali lagi thank you banget. Chief, sukses terus. Salam buat keluarga semua. Ya, thank you. Sukses buat channelnya juga, nonton ya. Nah, terima kasih. Guys, jangan lupa subscribe, like, comment, share. Gua kapan kebagian ngomongnya? Ya lu bagian pencetnya. Subscribe. Gitu dong gua kebagian ngomong.